Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita malam ini, Maman Suherman, Valentino Simanjuntak, Abdur Arsyad, Maria Harfanti, Raihan Aryatama. Lulusan hukum bisa jadi staf ahli di bidang ekonomi. Wah, hebat sekali Kak Dito. Hebat politiknya. Anda mewakili atau patuh pada Erlangga Hartarto atau pada Jokowi? Kok bisa dipilih oleh Pak Presiden? Ini karena memang popularitas atau ya tadi orang dalam atau bagi-bagi kue? Indikasi adanya mafia pengatur skor dan apa yang Kemenpora akan lakukan ke depannya. Jabatannya Menteri Olahraga, badannya obesitas. Sadia kira nadasyana selamanya aku mohon, saya aku bapakmu. 5, 4, 3, 2, 1, musik. Senyum. Yeah! Yeah! Hajar! Hey! Semangat! Yes! Sekali lagi 2 kali tekan. 2 kali. Hajar 2 kali. Hajar 2 kali. Hajar 2 kali. Hajar. Gimana semuanya para peserta? Semangat? Oke, tepuk tangan buat para murid saya. Murid-murid, kelima murid saya boleh silakan duduk dulu. Istirahat. Boleh? Nah, murid saya yang spesial ini nggak boleh duduk dulu. Kenapa sih kok dipanggil Kak Menteri? Emang umurnya berapa? 32 tahun. Berarti kalau saya lebih tua setahun boleh panggil dong Dek Menteri? Dek Menteri. Boleh. Boleh? Enggak, tetap Kak Menteri. Ngomong-ngomong olahraga kesukaan Kak Menteri ini apa sih? Sekarang total body, sebelumnya triathlon waktu masih kurus. Wih, Keren triathlon. triathlon. Kuat loh. Ada gerakan diet bareng Kak Menteri ya? Ada dong. Kenapa harus ada gerakan itu? Kita ini hampir 2 tahun belakangan ini agak signifikan naik berat badannya. Oh gitu, Jadi kenapa? Terlalu ya bahagia? lagi hidup santai. Oh, hidup Dan santai. hidupnya bahagia. Nah, kalau jadi menteri kira-kira akan santai atau gimana? Nggak santai, ini hampir masuk minggu ketiga udah turun 7 kilo. Weh! Banyak pikiran. Makan banyak depan orang juga malu soalnya kan. Oh gitu ya. Silakan duduk, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Menteri. Terima kasih. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga kali ini benar-benar dipilih dari kaum muda dan lekat dengan olahraga. Mungkin banyak yang bertanya, anak muda bisa apa? Untuk itu kita akan membahasnya dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya akan memberikan kesempatan untuk kata sambutan kepada sosok yang satu nih. Abdur, silahkan kata sambutannya. Terima kasih. Ya Allah. Kak Menteri mohon izin. Anak muda jadi menteri itu merupakan hal yang tidak gampang. Masih muda dan jadi menteri itu susah sekali. Karena jadi menteri itu jalurnya cuma 2. Jalur politik atau jalur profesional. Nah kalau mau buat profesional itu anak muda susah karena buat jadi profesional itu butuh waktu. Dan itu lama, pengabdian bertahun-tahun. Oleh karena itu kita pangkas waktu ini semuanya dengan masuk parpol. Dan itulah yang dilakukan, makanya cerdas sekali. Cerdas sekali, Kak Dito cerdas sekali. Beliau sarjana hukum kemudian sempat menjadi salah satu staf ahli dari Menteri Perekonomian. Di bidang perekonomian gitu. Maksudnya saya mikir kayak wow, lulusan hukum bisa jadi staf ahli di bidang ekonomi. Wah, hebat sekali Kak Dito. Hebat politiknya. Dan biasanya kalau anak muda duduk di jabatan-jabatan politik, di pemerintahan dan segala macam, kemudian sudah bergaul dengan orang-orang tua itu, salah satu indikasinya dia sudah menjadi tua itu adalah kalimat-kalimatnya berubah menjadi politis. Tidak to the point lagi tuh. Contoh, Kak Dito ini, kemarin Pak Jokowi bilang tuh, saya baca,
pisahkanlah politik dengan olahraga. Kemudian Kak Dito bilang, politik dan olahraga itu sulit sekali dipisahkan karena mempunyai hubungan yang kompleksitas tinggi. Menurut saya ini terlalu apa ya, terlalu politis gitu, terlalu politis. Bilang saja langsung, Pak mohon maaf, olahraga dan politik itu Pak tidak bisa dipisahkan karena saya ada di sini juga karena alasan politik. Atau langsung juga bilang, Pak mohon maaf olahraga dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Karena Piala Dunia U20 batal itu karena politik dari partai Bapak. Langsung. Terima kasih banyak, Pak Menteri. Terima kasih, Abdur. Baik, itu tadi baru pembukaan dari Abdur. Nah, saatnya ini adalah kunci atau gongnya. Kita akan mengulik-ngulik siapakah sebenarnya sosok dari Dito Aryo Tejo ini selaku Kak Menteri kita pada malam hari ini. Namun ada permainan dan juga aturannya, Kak Menteri. Nanti akan ada 9 box. Di dalam 9 box itu silakan dipilih nomornya yang mana yang dikehendaki. Di dalamnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa saja disampaikan oleh host, panelis, dan juga audiens yang ada di sini. Temanya anak muda bisa apa? Kalau semuanya di sini ngaku anak muda, ayo dong semangatnya lebih lagi. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, box nomor berapa kali ini? Nomor 5. Wow, nomor 5, paling tengah. Tengah. Poros tengah, kita buka. Who am I? 3 kata yang mengekspresikan atau mencitrakan sosok seorang Dito. Kalau dari Dito sendiri seperti apa? Muda. 3. Muda. Lincah. Muda, lincah, terus? Kolaboratif. Kolaboratif, oke. Silakan Kang Maman. Kalau di legislatif kan ada pertanyaan, Anda mewakili rakyat atau mewakili ketua parpol? Untuk Mas Dito, Anda mewakili atau patuh pada Erlangga Hartarto atau pada Jokowi? Pada ketum atau pada presiden? Terkait apa? Terkait apapun. Oh, apapun. Yang pasti sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, nation interest itu saya kedepankan. Nation interest, Artinya presiden. Kepada presiden yang kita itu adalah panglima tertinggi pemerintahan ini. Ketika menjelang 2024 presiden berbeda jalan dengan Golkar misalnya? Insya Allah tidak akan berbeda jalan. Oh, ini kata kunci Kang Maman. Insya Allah tidak berbeda jalan. Maksudnya seperti apa ini? Dalam hal Ketahuan apa? dong koalisinya Pak Jokowi. Apakah ada koalisi Mas Menteri pasti? berhak untuk bilang keberatan ya Mas Menteri. Jangan semuanya terpancing Mas Menteri. Kang Maman tolong ya. Tolong, kita udah bicara tadi di belakang Kang Maman. Ya. Tapi saya pengen bertanya ke Kak Menteri. Saya melihat baca biografi singkat lah ya yang ada di internet, kemudian saya melihat kayaknya keluarganya Kak Menteri itu kan tidak ada yang terjun ke dunia politik ya. Betul. Mulai dari bapak, ibu tidak ada, kakak berdua yang pertama bisnismen, yang kedua dokter. Oh ini bukan research sih, stalking ini. Hah? Stalking ini. Ya saya sampai stalking IG kakaknya juga saya lihat. Yang cowok Maksudnya, cewek? Yang cewek sih. Oh. Kak. Terus. Nah kemudian saya lihat tidak ada orang yang dari garis keluarga yang terjun ke betul. dunia politik. Kenapa pada waktu itu mau terjun ke politik? Jadi waktu itu berpikir politik itu waktu saya kuliah sebenarnya. Kita masuk di HMI dan juga aktif di BEM. Jadi dulu ya sering demo lah kita kan. Kita tuh terakhir mimpin demo itu yang gedung DPR mau renovasi dulu. Itu kan demo terbesar kan waktu itu UI yang mimpin. Itu terakhir. Tapi saya lihat kayaknya kalau kita teriak di luar aja itu tidak terlalu impact ke dalam kebijakan. Ya kita kan waktu kuliah belajar juga kan ya. Ujungnya memang ya semua itu kan dari DPR sumbernya kan. Mau kita jadi menteri tapi kalau kebijakan kita nggak disetujui DPR juga amsyong juga kita. Jadi menurut saya memang ya pilar demokrasi yang paling bisa tertuju paling cepat itu partai politik. Tadi Nah, menarik nih. Kok bisa dipilih oleh Pak Presiden? Ini karena memang popularitas atau ya tadi orang dalam atau bagi-bagi kue? Gimana ceritanya ini? kalau populer kayaknya saya kurang populer deh. Merasa kurang populer Kurang, sebenarnya. kurang. Oke, terus? Tapi Tolong jangan memojokkan ya Kak Yola ya. Tolong pertanyaan jangan memojokkan. Ya, saya keberatan yang mulia saya keberatan. Ini terlalu memojokkan ini. Oke, tidak merasa populer. Lalu kenapa Presiden bisa memilih Anda? mungkin kan memang kita secara resmi diajukan oleh partai. Pasti Pak Erlangga Hartarto ketua umum saya memiliki preferensi tersendiri kan. Dan juga mungkin kan selama ini juga saya udah berjenjang juga Mbak. Dulu
sebelum di Menko Ekonomi kita kan jadi ketua umum pemuda, sebelumnya juga kita lama di tenaga ahli DPR. Jadi sebenarnya sudah baik stakeholder yang saya jejaring lah, sudah kenal juga lama. Jadi mungkin aja Pak Presiden juga mendengar dari banyak masukan-masukan kan. Nah, oke, ini pertanyaannya, anak muda bisa apa dan apakah seberani Kak Menteri? Masih banyak yang nanti akan kita pertanyakan dan kita tantang Kak Menteri ini akan seberani apa? Kita jeda dulu, hanya di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, baik. Menarik sekali untuk Who Am I, sudah panas. Kita akan panaskan lagi dengan pilihan box kedua. Silakan, Kak Menteri. Nomor 2. Nomor 2. Kita lihat nomor 2. Sportif. Langsung saja mengulik tentang Kak Menteri ini. Apa yang menjadi prioritas program kerja Kak Menteri di bidang olahraga dalam waktu hanya 1,5 tahun ke depan yang juga menjadi kunci kesuksesan masa depan olahraga Indonesia? Alhamdulillah pas kita duduk ini langsung dapat tantangan, yaitu multi event internasional itu baru terjadi 2 tahun ke depan. Jadi ini bulan depan di Mei langsung SEA Games dan lanjut lagi di Agustus September itu Bali. Asian Games dan 2024 Olimpik dan ada lagi event-event dari para atlet kan atlet disabilitas. Jadi kalau untuk olahraga pasti kita harus menyiapkan seluruh tim kontingen Indonesia ini yang efektif, efisien, di mana Presiden menginginkan apa yang kita kirim ke multi event itu adalah atlet-atlet yang bisa meraih medali untuk Indonesia dan juga menaikkan peringkat Indonesia. Jadi tidak ingin adanya pemborosan. Gimana panelis Abdur? Silakan. SEA Games di Kamboja. Kamboja. Nah kemudian saya baca berita itu, ada 6 cabur dari kita yang kita tahu SEA Games sebelumnya kita mendulang 39 emas di situ, kemudian terancam untuk tidak bisa ikut nih 6 cabur ini. Nah itu strateginya apa dong biar kita bisa dapat emas yang lebih banyak lagi? Ya, jadi memang kita juga harus akuin dari dini bahwa kita masuk besok SEA Games Kamboja ini memang sudah memiliki tantangan yang langsung ada di depan mata. Yaitu potensi 39 medali emas sudah hilang. Jadi masalahnya ini besok itu game yang lebih banyak Indonesia bisa main itu game yang beregu. Ya. Jadi otomatis atletnya pun bengkak. Gitu. Medalinya 1. Atlet bengkak, medalinya 1. Oke. Jadi memang ekspektasi masyarakat, apalagi kan sekarang ekspektasi masyarakat ini lagi tinggi banget terkait olahraga ya. Jadi ya ini memang harus kita strateginya mau nggak mau harus memperbanyak atletnya karena itu beregu dan potensi emasnya insya Allah minimal masih bisa bertahan. Nah kemudian kalau saya sih sarankan di SEA Games ataupun acara-acara yang lain, ucapan selamatnya tidak perlu pakai fotonya Kak Dito. Enggak. Kenapa? Nggak suka? Kenapa? Kan biasanya begitu. Enggak, Mas Abdur bisa lihat ketika saya mimpin organisasi pemuda di Golkar, AMPI, itu setiap bikin spanduk, bikin ucapan tidak ada muka saya. Nah iya. Jadi gitu itu dong. sebelum saya jadi menteri pun saya udah kayak gitu. Ya perspektifnya apa? Kenapa nggak mau pasang foto nggak kayak yang lain gitu? Ya itu kan sebenarnya panggung yang mendapatkan prestasi ya. Jadi harusnya biarkan mereka aja yang kita fokuskan, kita angkat gitu. Oh, nggak boleh mencuri. Iya. Silakan Kang Maman dulu, Kang Maman. Meski baru 3 minggu saya menyatakan salut karena Gubernur Bali Koster selalu mengatakan tidak setuju timnas, sekarang tidak setuju World Beach Games itu. Lalu tiba-tiba dia mengatakan bisa, tetap akan dilanjutkan. Apa yang dibisikkan? Pasti yang saya selalu kedepankan itu semua tuh pasti bisa kita cari ketika kita mau berkoordinasi dan melakukan komunikasi intensif. Jadi pasti semua ada celahnya dan ada titik temunya. Jadi semua itu pasti ada komprominya kan dalam hidup ini. Ya bisikannya itu adalah titik komprominya itu. Oh berarti Pak Erick Thohir kurang kompromi. Bukan begitu. Oh bukan, sorry. Saya kenapa dalam hal kesimpulan ini saya nggak protes ya? Yang kedua. Oke, yang kedua Kang Maman lanjut dulu. Berkaitan dengan bola. Kenal Kurnia Mega kan? Tahu. Mantan kiper kita kan? Iya. Begitu dia sakit, bahkan harus menjual piala, menjual medalinya. Apa yang Anda perbuat sebagai Menpora terhadap nasib-nasib atlet kita di bidang kesejahteraan? Sebenarnya dalam kapasitas Kemenpora itu yang bisa dilakukan adalah sekarang tuh sebenarnya atlet-atlet yang berprestasi itu bisa alih status ke ASN. Minimal itu yang bisa dibebankan kepada negara. Nah tetapi tadi seperti saya bilang,
yang perlu kita persiapkan jangan sampai ada kejadian seperti itu. Justru atlet-atlet kita ini harus kita perkaya dengan ilmu-ilmu. Nah, pertanyaannya adalah jaminannya seperti apa ketika mereka akan bisa masuk ASN? Ketika pada akhirnya tadi terjadi ya harus menjual harta bendanya kayak gitu. Ya, susah juga jawabnya. susah. Sebelum itu Oke, kan, juru bicaranya. sebelum sampai ke Pak Menteri, kan ada federasinya. Misalnya tadi permasalahannya di sepak bola, Oke. ada federasinya juga, artinya harus ada komunikasi PSSI itu. gitu, oke. Ya. Dalam hal ini negara mungkin bisa bertanya, kenapa anggota lu, kenapa atlet lu bisa sampai mengalami hal seperti itu? Apa yang sudah diperbuat oleh kalian? Kalian perlu bantuan apa dari Kemenpora? Sehingga ada komunikasi, tidak saling melangkahi juga. Oke, Jadi, tepuk tangan buat Kak Jubir. iya. Enggak, betul. Karena biasanya alih status menjadi ASN itu biasanya yang dia sudah tidak jadi atlet. Tidak jadi atlet lagi kan. Nah, sekarang sih, Dur, permasalahannya yang dialami Kurnia Mega itu dia jatuh sakit di saat dia lagi aktif-aktifnya. Jadi itulah yang mungkin agak sulit. Maksudnya kalau mau jadi status ASN juga beliaunya sudah tidak bisa kerja, memang lagi sakit gitu. Kondisi fisiknya Iya, ya, iya. mumpuni. Oke, itu mungkin bisa jadi catatan ya buat Kak Menteri. Semoga itu bisa ada solusi ke depannya. Ya, di Q&A ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi cari solusi juga. Oke, tepuk tangan dong buat Q&A. Langsung saja, box nomor berapa kali ini? Oh, 8. Oh ya. Nomor 8. Politik zaman now. Oke, ke Kak Rehan terlebih dahulu, silakan. Ya, biasa di partai kan selalu ada komunikasi biasanya itu, Kak Dito. Siap. Apakah komunikasi di belakang atau dalam pengambilan kebijakan di kementerian? Nah, kira-kira Mas Dito bisa nggak kira-kira ngatasi persoalan-persoalan itu nanti? Ya pastilah. Sebenarnya dengan kita sekarang di kementerian dan dengan adanya dukungan partai itu sebenarnya bisa lebih dengan sinergitas yang positif itu kan justru bisa banyak memuluskan goal-goal dari tujuan dan juga program-program kementerian ya. Karena kan seperti tadi saya bilang ya kepala daerah itu kan semuanya partai. Terus di legislatif semuanya partai. Jadi kan otomatis kita ketika ada program, kita mau program itu turun ke daerah, ya kita harus ada dukungan secara secara budaya itu dari partai. Dan juga untuk menggolkan misalnya aturan-aturan undang-undang di legislatif juga dari partai juga harus didukung. Jadi ya menurut saya itu sebenarnya bisa menjadi ekosistem yang positif. Menuju Indonesia Emas 2045, apa yang Kak Menteri dan tim Kemenpora lakukan untuk mendorong prestasi RI di dalam bidang olahraga di tingkat dunia? Wah, ini baru. Jadi pertama yang fundamental kita lakukan itu mungkin udah ada yang baca di media bahwa ini kita dalam proses formulasi dan menggodok untuk LPDP sektor olahraga. Bidang olahraga. Jadi ini tujuannya tuh ada dua, yaitu untuk atlet dan juga untuk manajer olahraganya. Jadi kita ingin anak-anak yang dari SD ini mereka tuh belajarnya penting, tapi mereka udah tidak usah takut ketika mereka fokus di dunia pelatihan atlet ini, mereka akan kesusahan di kuliahnya. Oh iya benar. Jadi ketika udah ada fokus ini, dan kan kalau yang program LPDP itu kan kita tidak terbatas. Ya. Mau sekolah di Harvard bisa, Ya, Oxford benar, bisa. Jadi benar. sampai berapapun biayanya tuh udah ditanggung negara. Jadi ini akan secara SDM atletnya bisa fokus pelatihan dan juga nantinya kalau memang keterima di universitas yang bagus, masa depannya juga lebih terjamin. Masalah e-sport Indonesia. E-sport Indonesia itu kan kemudian mereka bikin federasinya kan. Iya, Tapi PBSI. isinya kayaknya orang-orang tua yang nggak pernah main e-sport. Itu gimana Mas Menteri melihat itu tuh? Nggak usah ngelirik ke saya kalau bilang tua. Oke, Tapi kan mereka mau belajar dan mereka pasti di dunia cyber kan. Jadi Politis cocok lah. jawabannya. oke, tepuk tangan. Kepala bin ya. Ya, kembali di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, tadi Kak Menteri sudah menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para panelis. Kita akan langsung masuk ke box yang akan dipilih. Selanjutnya ada box berapa? Saya Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Tanya beneran. Tanya beneran. Oke. Maria, silakan. Oke, Kak Dito kan udah sangat familiar ya dengan kepemudaan gitu. Tapi sekarang olahraga hadir dengan segala permasalahannya, termasuk indikasi adanya mafia pengatur skor. Nah, apa pendapat Kak Dito terkait hal ini dan apa yang Kemenpora akan lakukan ke depannya?
Hadapi dengan senyuman ya ini. Yang pasti kalau dari sisi Kemenpora kita bisa melakukan adalah upscaling, upgrading dari ya kualitas dari penyelenggara eventnya, penyelenggara liganya, dan kedua dari wasitnya. Juga mungkin dari kesejahteraan wasit dan penyelenggara juga bisa kita pikirkan. Tapi yang pasti kan sudah ada namanya Satgas Anti Mafia. Itu pasti kan harus kita perkuat juga. Dan memang ya kita harus memperkuat juga dari sisi federasinya. Karena ya namanya liga itu dia tunduknya itu kepada federasi cabang olahraga tersebut. Jadi memang ya koordinasi dan saling menjaganya tuh harus harus kompak lah. Ya alhamdulillah yang federasi sering banyak atur skor itu sekarang dipimpin oleh orang yang kredibel. Amin. Satgas Anti Mafia itu udah dari tahun berapa? Dari tahun berapa Pak Jebret? Itu sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Dan mafia sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih. Mafia itu masih ada, saya bisa katakan masih. Kita mendengar ada 349 triliun dari TPPU yang termasuk RAT di dalamnya. Kemudian ada juga yang saya pernah baca bapaknya Kak Menteri ya sempat kemudian diberhentikan akhirnya kemudian dari Direktur Antam. Nah itu tanggapannya Kak Menteri gimana kira-kira? Karena iya saya kok tanggapan saya bingung gitu. Pertama bingung? awalnya dituduh yang RAT karena katanya Raffi Ahmad sebagai orang kaya baru terus disambung-sambungin padahal kenal juga enggak beliau sama RAT. Dan abis isu itu lewat ditambah lagi isu itu kan. Katanya saya jadi menteri itu deal politik karena dulu kasus di Antam. Jadi ya itu namanya ini kan negara demokrasi. Tapi ya. benar nggak segala tuduhan itu? Tidak benar. Tidak benar dan Tidak keluarga juga tidak benar ya? Tidak benar. Sedih juga kita dibilang cuci duit ya. Padahal kita cari duitnya susah banget untuk biayain klub bola sama basket. Ada yang dilakukan ketika mendengar isu itu? Ya. Atau diam saja? Diam saja karena menurut saya itu ya biarinlah. Ini kan mungkin ada isu orang pingin lebih naikin nama kan ya kita harus support juga kan. Kita kan pingin orang-orang juga maju gitu. kira-kira Kak Menteri agak was-was nggak? Maksudnya kursi Menpora ini kan kursi panas ya. Dua menteri sebelumnya dua-duanya pakai jas orange tuh akhirnya tuh. Kira-kira waktu pertama kali ditawarkan untuk jadi Menpora tuh ada rasa was-was begitu? Pasti ada. Justru itu adalah sebagai yang selalu menjadi pengingat diri saya buat selalu mawas diri dan juga waspada. Kita akan langsung masuk ke box yang akan dipilih. Selanjutnya ada box berapa? 1 boleh. 1. Kita buka. Ada apa di balik 1? Workout. Wow. Semoga nggak kapok kalau di awal tadi sudah saya ajak untuk body combat. Nah sekarang ada tantangan lagi. Mungkin boleh berdiri Kak Menteri? Kak Menteri katanya dulu suka basket. Iya. Suka basket. Sesuka apa? Atau pernah ikut klub? Udah biasa dari kecil. Oh dari Ikut kecil. klub. Skill terbaik basket apa? Kalau boleh tahu. Ya? Dulu kan dari dulu emang udah tinggi kan. Jadi kalau nggak blocking lay up. Blocking atau lay up. Berarti Jagoan mana sih basketnya Mas Dito sama basketnya Ari Prabowo? Bapak dia. saya lah. Oh Bapak saya gitu lebih ya. jago. Kita akan tantang Kak Menteri ini untuk main bola basket. Bukan main basket, main bola basket. Nah ini aturannya seperti ini. Nanti Kak Menteri silahkan melakukan spin ball. Wah nggak bisa. Oke, gimana caranya? Harus spin ball. Oh pakai jari. Jari susah banget. Gimana caranya? Boleh pakai jari atau boleh pakai jemari. Oke, silakan. Nah, ketika melakukan spin ball, di saat yang sama nanti akan Ini spin kan? berikan rapid question. Nah, rapid question akan disampaikan oleh panelis yaitu Valen. Spin. Jadi saya akan hitung dulu nanti 3 ya, dari 3 baru nanti dimulai spin ball-nya dan Valen silahkan memulai pertanyaannya dengan cepat. Yes. Pertanyaannya cepat, jawabnya cepat juga ya. Ya, nggak boleh pakai mikir tapi sambil spin ball ya. Oke, ready Kak Menteri? Pertanyaan susah nggak jadi jubir loh. Makanya ini saya seperti dijebak gitu loh. Ini ketika nanti jadi sulit kan Pak Menteri melihat saya juga, jadi susah pertanyaannya. Oke, ready ya? 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, berapa jumlah pemain satu tim bola voli? 6. Oke, jawab sambil spin ball. Berapa ukuran standar lapangan basket menurut FIBA? 20 meter kali 13 meter, 15 meter. Lanjut. Apa nama induk organisasi tenis lapangan di Indonesia? Lawan tenis berarti ya, PLT. 3 poin adalah nama istilah dalam pertandingan? 3 point. Yes, 3 point. Basket. Oke, lanjut. Salah satu latihan yang menguatkan otot lengan adalah? Bicep curl.
Sebutkan 3 gaya dalam olahraga renang. Gaya katak, bebas, dada. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah menerima tantangannya untuk Kak Menteri. Kita akan pilih box yang selanjutnya. Silakan. Nomor berapa? Kita akan lihat dulu boxnya. Silakan, Kak Menteri. 9. Nomor 9. Oke, kita buka. Play or pass? Play. Play or pass? Oh, pass. Kan, Dok. Ini bukannya menyerah, tapi bagian dari strategi, ya nggak sih? Iya. Oke, kita akan lihat box selanjutnya yang dipilih. Nomor berapa? Kita kurangin 2 lah, nomor partai saya 4. 4. Box selanjutnya adalah nomor 4. Nomor partai. Keponya plus 62. Pertanyaan seperti apa yang diajukan oleh audiens? Siapa yang ingin bertanya? Oke, mungkin silakan di belakangnya Kak Valen dulu. Beberapa Menpora sebelumnya kan berkumis ya Pak. Pertanyaannya, apakah Kak Menteri akan menumbuhkan kumisnya atau tidak? Terima kasih. Oke, mayoritas memang Menpora ada kumisnya. Kalau yang kemarin enggak. Kalau Kak Menteri gimana? Enggak. Saya segini-segini aja. Oh, tapi tetap itu ada kumisnya sih. Iya, ini ada sih tapi komisnya. Biar nggak terlalu baby face banget lah. Gitu. Atau mau mengikuti Menpora yang sebelumnya karena mungkin satu komunitas partai? Enggak. Segini, ukuran saya segini aja kumisnya. Emang suka kumis ya? Kumis kecil lah. Kumis tipis. kecil. Kumis tipis. Kumis tipis. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut, kita ada penanya kedua. Oke, silakan. Seperti yang kita ketahui, tahun 2024 nanti diperkirakan pemilih muda mencapai 60%. Bagaimana Mas Menteri sebagai anak muda yang masuk ke dunia politik mengajak 60% ini untuk memilih? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dijawab. Iya, memang dari Kemenpora itu sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk kita melakukan sosialisasi dan juga program untuk meningkatkan literasi dan juga minatnya anak muda ini untuk memilih. Tapi jadi kita akan kolaborasi dengan KPU untuk sosialisasi tersebut dan kita akan bikin ya berbagai macam cara ya karena kan Indonesia ini kan kedaerahannya sangat berbeda-beda, ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di bahkan hutan pun juga ada. Jadi kita nanti akan bikin berbagai metode untuk memastikan anak muda ini minat memilihnya itu jadi ada. Pertanyaannya kurang satu kata. Apa? Memilih siapa? Nah itu. Memilih siapa? Itu ya. Itu aja. Itu. Makanya saya jawab sebagai Menpora kan. Oke, baik, tepuk tangan. Temanya anak muda bisa apa? Kalau semuanya di sini ngaku anak muda, ayo dong semangatnya lebih lagi. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, box nomor berapa kali ini? Nomor berapa saja yang tersisa? Silakan Kak Menteri. Genap lagi deh, 6. 6, oke. Cuaks, wah Aduh, ini. Abis lari 10K, makanya nasi padang juga. Cuaks. Enggak, ada di skrip. Ngarang, ayo harus sendiri. Itu ada di skrip. Cuaks itu. Enggak. Cuaca terlalu manis. Iya. Enggak gitu. Cuaca segitu loh. Baru ada gininya. Cuaca. Oke, Abdul. Silakan. Niatnya nonton bola, stadionnya dipakai kampanye. Cuaca. Tadi udah di segmen 1. ya. Udah tadi. Ada. Ih. Itu waktu di briefing tadi saya coba. Oke, Kang Maman, silakan. Mau nonton Piala Dunia U20, dibatalkan FIFA. Nggak bisa. Dia nggak mau bilang FIFA sebenarnya. Dia pengen bilang orang lain. Serahkan urusan Anda ya. Oke, silakan Maria. 1 jam di GBK, 10 menit, olahraga 50 menit, foto-foto. Itu curahan hati sendiri ya. Boleh. Itu juga sama, aku juga. Silakan. Dia Raihan. mikir. Niatnya lari pagi, malah ngopi. Cuak. Semuanya serba lari. Silakan Oke. kita tunggu dari tadi Kita protes tunggu. dulu nih. Main bola nggak boleh di Bali. Giliran olahraga pantai, boleh main di Bali. Oke, kita akan lihat nih semuanya. Oke. Kak Menteri sekarang gilirannya. Apa ya? Apa cuaksnya dong? Jabatannya Menteri Olahraga, badannya obesitas.
keren. Gak apa-apa tapi Kak Menteri, soalnya banyak kami guru olahraga juga gendut-gendut. Kan kau guru kan? Iya, guru olahraga di sekolah. Perut lari, tapi dia duduk saja begitu. Boxnya yang tersisa adalah box berapa yang harus dibuka? Cuak. Bukan. Silakan. Nomor Oh, tinggal 1 dong. Dur, ternyata nagih ya cuak situ. Sisa 7. Oh, top secret. Top secret. Oke, Wow. tepuk tangan dulu dong. Orang terdekat Kak Menteri selain keluarga dan juga istri siapa sih yang mungkin sering jadi tempat curhat Kak Menteri? Ada nggak? Teman-teman lah. Teman-teman, banyak. Kawan-kawan. Banyak. Ada yang paling deket nggak sih? Ada. Ada ya? Oke. Baik. Nah, kita mau buktiin bahwa selain keluarga dan juga mungkin orang tua juga, ada teman-teman yang biasanya memang jadi sohib atau teman curhat dari Kak Menteri. Kita akan buka line telepon, kita mau dengar suara orang yang satu ini, kita mau tebak siapa dia, dan kita mau kulik-kulik rahasia-rahasia tentang Dito Aryo Tejo. Kita akan buka line-nya. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Halo, Bang, baik. Pak, Kak, Ya, Mbak. sehat ya? Insya Allah. Oke, boleh nggak dikasih satu clue gambaran Anda tentang sosok Dito Aryo Tejo yang mungkin kita nggak tahu atau belum tahu yang ada di sini? Mas Dito tuh dulu gemar banget bermain musik waktu SMP. Cuman Bermain? entah kenapa. Dulu Musik, drum. oke. Dia ngefans banget tuh sama beberapa ada satu drummer dari Blink ya toh ya, Blink 182 ya, sampai nama emailnya Dito Barker zaman dulu tuh. Kira-kira Kak Menteri sudah tahu nggak sih ini Tahu siapa? lah. Budi itu namanya. Budi, bener Anda namanya Budi Mas. Waseso. Budi siapa? Budi siapa? Apa? Budi sih? Gunawan. Budi Gunawan. Bener. Yang ini. Iya, serius. Wah, kepala bin nih. Makanya. Oke, apakah Temennya. Anda adalah Budi Gunawan? Kita akan lihat. Oh iya betul. Betul, tepuk tangan. Oke, kita akan langsung saja undang Mas Budi Gunawan. Hai, tepuk tangan dong. Gila masuk TV. Silakan Kak Menteri. Single nih. Ya. Lulusan FHUI. Oke, selamat datang. S2-nya di Amerika. Oke. Ivy League. Mas Budi sudah berapa lama bersahabat sama Kak Menteri ini? Pertama kali kenal Dito tuh 21 tahun lalu kali itu. SMP. Jadi udah lebih dari 20 tahun. Jadi, SMP, SMA bareng juga? SMA bareng juga. Kuliah juga Kuliah juga hukum, bareng. UI juga bareng? Wow. Kita mau tahu juga nih. Dulu waktu sekolah kan dari SMP ya? Iya. SMP, SMA barengan dong. Senakal apa sih, kenakalan parah apa yang pernah dilakukan oleh seorang Dito Aryo Tejo? Saya sama Dito tuh dulu dari kelas 2 SMP tuh kan udah duduk sebangku ya. Dan kita tuh udah jadi langganan sih, dapat undangan dari guru BK. Mungkin kalau ada Bu Irma dulu di Alizar kalau nonton, maaf ya Bu. Jadi kita sering banget dulu diundang sama Bu Irma untuk ngobrol di ruang BK gitu. Nah, Ngobrol gitu. kalau alasannya kenapa, nggak ada yang nggak wajar lah. Maksudnya nakal-nakal anak SMP lah. Di toilet ya? Contoh. Contoh misalnya ya ngobrol telat gitu. Kalau Dito mungkin kalau teriak, kalau lagi ketawa kenceng selorong gitu ya bunyinya. Oh, Jadi, nakal-nakal biasa. biasa. Aman. Iya. Masih aman, lanjutin. Nah jadi ya itu sih dulu sering banget sih jadi langganan ngobrol sama si guru-guru BK ini. Orang-orang tua murid juga. Ya gitu gak usah dibahas. Orang tua dipanggil. Enggak, orang tua murid kerapat, anak-anaknya nggak boleh main sama kita berdua. Oh ya ampun. Iya. Kasian. Selain nakal, suka iseng juga nggak? Oh iseng. Isengnya Kalau iseng. seiseng apa? Buat saya pribadi ya. Ya. Suka iseng bukain handphone tuh ngecek-ngecek. Terus Ngecek diapain? handphone saya dibalesin lah chat-chat orang sama. Oke, benar. Kenapa kok iseng bukain handphone orang? Enggak, dia orang pemalu. Jadi kalau terkait cewek tuh kadang harus saya yang mulai dari handphonenya dia. Oh, harus. Sosmednya juga saya yang bikinin pertama. Tapi kita mau tes deket apa sih mereka? Ya dong, kita mau tes. Kita mau ada permainan. Boleh berdiri Mas Budi dan juga Mas Dito. Saling memunggungi. Nah, nanti aturan mainnya adalah saya akan memberikan pertanyaan dan jawabannya ditulis saja. Nanti akan kita cocokkan. Jawabannya apakah sama. Itu menunjukkan seberapa dekat Anda berdua sebagai seorang sahabat ya. Pertanyaan pertama. Di mana pertama kali bertemu? Gue punya teman deket kalau gitu lupa. Pertanyaan kedua. Paling sering nongkrong atau ngumpul di mana?
Situlah Pondok Labu lah. Oke, Aneka buah. pertanyaan ketiga. Berapa nomor sepatu Kak Menteri? Oke. Siapa yang mantannya paling banyak? Wah. Daripada Siapa yang paling sering curhat? Oke, sudah cukup. Silakan duduk, tapi jangan diperlihatkan dulu jawabannya. Silakan duduk dulu. Jadi intip. Kita akan lihat apakah mereka sedekat itu dan Ya tahu ampun. satu sama lain. Ayolah. Kita buka jawaban yang pertama. Panelis, tadi pertanyaannya pertama, di mana pertama kali bertemu? Jawabannya adalah sama. Oke ya, SMP Al-Izhar. SMA-nya sama juga. SMP Al-Izhar. Al-Izhar. Oh ya 6 ya. Benar ya? Pertanyaan Durasi. kedua, paling sering nongkrong atau ngumpul di mana? Jawabannya di rumah Dito. Di rumah. Oke ya, sama ya. Pertanyaan ketiga, Kalau nonton berapa kepingan-kepingan itu nomor sepatu Kak Menteri? 47 Ini bromance bener. setengah dan 47. 47. Oke, tepuk tangan dulu. Tiga pertanyaan sama. Mengenal. Oke. Sering ngasih Siapa kado ya? yang mantannya paling banyak? Waduh. Budi dan Budi. Oke, benar. Ini demi keamanan negara Bapak Budiaya. Yang kelima, siapa yang paling sering curhat? Budi dan Budi. Wow, semuanya sama. Jadi kalau boleh disimpulkan emang ini dua sahabat yang sangat dekat sekali. Bromance sekali ya. Terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kita sudah tahu lebih dalam lagi tentang sosok Kak Menteri dari sahabat dekatnya. Sebelum kita sudahi, masih ada satu. Masih ada? Kak Menteri, ada satu video yang akan kita putarkan terlebih dahulu. Buat dinas G20. Katanya kangen, tapi kok laporan mau bikin restoran. Papa pulang kapan? Padahal mau punya restoran. Nanti Papa makan ya. Semuanya makan. Papa tolong lain lagunya Papa dong. Yang mana? Saya... Sadia Kira Nadasyana, lahir pada Januari 2020. Apa arti Sadia bagi Kak Menteri? Hidup saya. Iya, artinya hidup saya. Sejak menjadi menteri, masih intens gak bermain dengan Sadia? Ya. Masih. Setiap orang tua kan pasti memiliki harapan untuk anak-anaknya. Apa harapan Kak Menteri untuk Sadia? Lagu yang ini dong, malu nih gue. Jadi anak yang ya pasti soleh, baik, bermanfaat. Sadia tahu nggak aktivitas dan siapa sih sebenarnya sosok ayahnya? Enggak. Tahunya cuma dikasih kerja sama Pak Jokowi. Oh gitu ya? Seperti apa respon Sadia melihat kesibukan, melihat Kak Menteri sehari-hari dengan aktivitasnya selama ini? Sekarang suka nyariin gue siang. Dan sosok Sadia ini adalah bagian dari generasi penerus anak muda yang juga bisa mewakili kita semua, bagian terdekat dari Kak Menteri. Kalau boleh tahu, dalam tantangan jabatan yang baru ini, mungkin banyak pertanyaan, anak muda bisa apa? Kita pengen dengar Kak Menteri menjawab tantangan ini dan juga menjawab pertanyaan ini untuk Sadia dan juga untuk kita semuanya. Anak muda bisa apa sih? Seorang Dito Aryo Tejo bisa apa sih? Ya yang pasti saya masih muda, saya nggak ada kepentingan pribadi yang banyak. Dan insya Allah beban saya juga tidak membawa beban yang banyak. Jadi saya memastikan dengan jabatan dan kekuasaan saya miliki, khususnya di dunia pemuda, ya saya bisa memastikan masa depan anak saya dan juga generasinya itu memiliki ekosistem yang baik. Oke. Kang Maman ingin memberikan closing statement. Bukan closing statement, saya malah karena mengetahui istri beliau berdarah Makassar seperti saya dan melihat anaknya dengan wajah Makassar, saya justru menulis satu puisi untuk anaknya tapi harus dibaca oleh bapaknya. Oh, oke, silakan Kang Maman. Boleh berdiri ya? Ya. Silakan berdiri. Kak Menteri. Nah, anakku, ini ibunya harus membaca nih. Mengandungmu memang bukan kodrat bapakmu. Oh.
namun darahku mengalir di darahmu. Anakku, melahirkanmu memang bukan takdir bapakmu. Tapi saat kau lahir ke bumi, aku yang pertama kumandangkan azan ke telingamu. Anakku menyusui memang bukan garis hidup bapakmu. Namun dari tetesan keringatku ada yang menjadi air susumu. Anakku, Bapak memang tak menjagamu setiap waktu, tapi dalam doaku selalu kusebut namamu. Pelukan Bapakmu mungkin tak sehangat dan seerat bundamu. Karena cintaku, aku tak sanggup melepaskanmu. Kau pinta padamu, kapanpun jika kau mau, jika kau rindu. Jangan pernah malu memintaku untuk memelukmu. Aku ada selalu untukmu. Anakku, jika surga berada di telapak kaki ibu, aku akan berjuang membangun jalan menuju surga itu. Anakku, satu pintaku, sedewasa apapun kamu kelak, jangan pernah tinggalkanku. Di denyut nadiku selalu ada kamu. Di alir darahku selalu ada kamu. Sadia kira nadasyana, selamanya aku mohon, saya aku, Bapakmu. Tepuk tangan. Terima kasih. Nggak usah ke saya. Ini apa? Saya juga sedih. Soalnya Silakan. jadi menteri, sebelumnya saya sama anak tuh selalu waktunya ada maksimal. terus. Tapi yang pasti akan terus di-manage sebaik mungkin ya untuk ini masih sang buah hati. Adaptasi. Adaptasi, oke. Semoga sukses terus untuk adaptasi membagi waktu bersama keluarga. Semangat terus. Yang pasti pemirsa dan juga para panelis audiens yang ada di sini dan juga Kak Menteri, pertanyaan anak muda bisa apa itu sudah terjawab. Karena dengan Kak Menteri datang di Q&A, ia pun membuktikan bahwa aku bisa untuk menjawab seluruh tantangan dan pertanyaan yang mungkin saat ini mungkin aku bisa diragukan. Tapi aku akan buktikan nanti ke depan bahwa segala tantangan terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab akan bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Oke, kita doakan bersama-sama. Terima kasih untuk Kak Menteri sudah bergabung bersama Q&A. Terima kasih pemirsa untuk bersamaan Anda. Sekian dulu Q&A dan tetaplah bersama Q&A minggu depan. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Amanah jabatan kadang panggilan, kadang juga titah pemangku kepentingan. Apapun itu, semua hanyalah sebuah jalan perjuangan. Tua muda tak berarti, yang paling penting adalah hasil nyata implementasi. Butuh waktu memberi bukti, butuh usaha ukir prestasi. Menpora baru, harapan baru. Masa lalu, tutup buku. Saatnya mengukir lagi rasa bangga olahraga Indonesia. Untuk jawab tentang tanya, anak muda bisa apa? Selamat bekerja, Kak Menpora. Metro TV.